personal majelis yang duduk di sana, penatua-penatua yang tadi disebutkan itu, tetapi juga perlu mengatur apa yang perlu diatur selain daripada orang-orang yang harus diatur dalam pelayanan Tuhan, tetapi juga sebagai satu jemaat yang dalam kategori persekutuan. Kita tidak berbicara tentang pribadi-pribadi, tetapi kita berbicara tentang satu persekutuan jemaat yang mungkin jumlahnya ratusan. Bagaimana kita mengatur pelayanan bagi orang yang ratusan ini? Kira-kira seperti itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus dalam pelayanannya. Dan mungkin ini menjadi dasar kita mempelajari bagaimana manajemen gereja itu penting atau penata layanan itu penting. Sambil kita menunggu kabel barang, saya coba untuk membuka semacam satu pertanyaan. Nanti saya campur-campur saja. Selain kita punya kakak-kakak yang memang belajar di sana, tapi juga kita yang ada di sini. How to date, saya ini comprende bahira ebatemi dengan manajemen. Apa yang kita mengerti tentang itu, apa itu manajemen? Yang kita mengerti saja, karena bahasanya kan sudah sering kita dengar. Saya kita comprende kenapa manajemen kemaneza, baru dia maneza. Dari kakak manajemen itu sistema liderança itu maske aplikasi praktika dalam barang lahat dulu. Jadi dalam sistem manajemen dalam gereja yang saya tahu hampir semua gereja apapun dia itu menggunakan sistem bukan yang otoriter, bukan yang demokrasi dan bla bla bla. Demokrasi yang pakai, tetapi lebih kepada kepemimpinan yang menghamba. Dengan tentu metode Montessori atau sistem-sistem demokratis yang pada umumnya di rapat-rapat kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan juga terhadap konflik-konflik secara internal atau eksternal yang ada. Nah, di dalam sistem IPTL, rapat-rapat itu sudah diatur dalam peraturan tata gereja dan peraturan pokok. Ya saya singkat saja, kalau tata gereja itu TTG dan peraturan pokok itu ya PPG. Karena itu sistem penulisan dan formatnya masih sama dengan peninggalan Indonesia dulu. Sejak tahun 2000. Kemudian tahun 2012 dicoba berubah lagi formatnya dengan perbandingan gereja ini GPM Ambon, kemudian GKI Irian. Itu dulu Pak Gerson punya tugas untuk memformulasikan itu, lalu kita rubah. Tetapi juga isinya tetap sama. Aturan sampai dengan 2012 tidak ada perubahan, 2020 juga tidak banyak perubahan, tapi yang saya pegang itu 2016 itu ada, 2020 belum saya pegang. Nah, kita punya bentuk-bentuk rapat itu disebut sidang umum, Assemblea General, model reunion board, reunion dan lebih asli yang reunion betul-betul, maka itu kami dengan Assemblea. Terus sudah di sistem sidang halau yang jadi iya, kami halau ke, satu luto perintah hari, lah iya. Aidanet laut sistem procedimento nia escrita tertulis, SOP harus tertulis, di mana orang yang menulis mungkin juga satu orang, tetapi itu disepakati bersama-sama menjadi satu aturan dalam pekerjaan.